kalau ngelihat orang lagi susah itu, pertama doain. Doain beliaunya. Yang kedua, petik hikmahnya. Ya. Petik hikmahnya supaya kita bisa memetik pelajaran. Ya. Ya pemirsa, kita sudah memasuki sesi curhat bersama Papa Mansur. Ini sudah hadir bersama kita Mbak Nisa. Aku ceritain sedikit kali ya. Mbak Nisa ini katanya punya tabungan umroh 80 juta. Cuma karena diajak bisnis sama temennya, malah jadinya punya utang 70 juta. Ya salah. Kayaknya biar lebih greget, mending Mbak Nisanya aja kali yang langsung cerita ya. Ya bismillah. Pemirsa gini ya, kalau ngelihat orang lagi susah itu, pertama doain. Doain beliaunya. Yang kedua, petik hikmahnya. Ya. Petik hikmahnya supaya kita bisa memetik pelajaran. Ya. Yang ketiga ya dengerin dah. Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mukanya muka seneng gini, apa yang mau dicurhatin? Alhamdulillah. Karena saya mengikuti Ustadz ya sejak awal. Saya udah ngikutin saya. Maksud itu saya domelin bini saya loh. Ikutin saya. Mentor saya yang bener lah. Manusia pertama yang mampu mengubah mindset saya itu ya Ustadz dengan izin Allah gitu ya. Walaupun saya nggak pernah ketemu dengan Ustadz, nggak pernah ini gitu. Mengubah mindset. Iya, karena dulu saya itu nol Ustadz. Artinya saya tidak tidak bekerja, hanya minta sama suami gitu. Dan itu pun agak susah payah gitu istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya mau minta ke suami susah payah. Iya kan kalau suaminya. Kalau namanya perempuan suaminya kan ada. Perempuan itu kan pengennya beli ini, beli itu macam-macam gitu ya. Tapi kan nggak bisa karena saya nggak kerja sendiri kan minta gitu. Kadang-kadang di dompet itu duit nggak ada. Kadang saya minta yang merah dong. Emang buat apa kata suami? Minta yang merah. Iya, yang cepean. Iya biar ada isinya aja dompet saya gitu. Biar ada isinya gitu aja. Terus nanti buat istri apa? saya mah ya Mbak Nisa, pemirsa, istri saya tuh nggak pernah minta. Luar biasa. Dari awal sampai sekarang nggak pernah minta. Tapi karena ngambil sendiri. Enggak, Papa tahu nggak sih? Aku pernah bantuin Mama di dapur, lagi nyuci piring gitu. Mama ngomong, iya ya kalau di dompet nggak ada uang tuh bawaannya stres, sedih gitu. Katanya mau berapa kayak kalau ada uang di dompet bawaannya seneng, kata Mama gitu. Nggak pernah minta tapi ya di dompet masa Mama ngomong gitu? Mama ngomong gitu, curhat ke aku. Baru denger nih. Iya kan ngomong ke papanya nggak peka. Iya nggak peka. Wah ketahuan deh. Lanjut Mbak Nisa. Kemudian saya ketemu sama bukunya Ustadz Yusuf Mansur yang berjudul Semua Orang Bisa Jadi Pengusaha. Allahu Akbar. Nah itu saya baca. SBJP. Sampai sekarang itu bacanya belum selesai Ustadz. Tapi saya merasa saya udah praktekin dan itu luar biasa gitu. Sholat malam gitu ya, tahajud. Itu saya dari sekitar 8 tahun yang lalu. Pokoknya saya memulai semua itu dari puasan Daud. Kan Ustadz bilang kalau ingin kaya puasan Daud. Nah saya ingin kaya nih, berarti saya puasan Daud gitu. Akhirnya saya mulai puasan Daud itu. Setelah 1 tahun puasan Daud ternyata saya dengar lagi, puasa Daud itu bukan untuk kaya, puasa itu untuk Allah. Tapi karena puasa itu berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah, minta apa aja dikabulkan. Saya upgrade niat tuh, tapi tetap puasa Daud saya lanjut gitu. Dan alhamdulillah sampai kemarin itu sudah 8 tahun, ini masuk tahun ke-9 gitu. Hari ini pas nggak puasa, alhamdulillah. Terus kemudian kalau saya merasanya gini, puasa Daud kalau nggak diimbangi dengan sholat tahajud dan duha rugi banget kayaknya nih gitu. Akhirnya tadinya saya pengennya itu suami saya yang bangunin saya sholat malam. Ternyata ditunggu-tunggu nggak pernah bangunin. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya yang bangunin. Tenang gitu. Suami-suami ya, saya juga sama, tenang, sama. Akhirnya saya yang bangunin gitu untuk sholat malamnya itu. Tapi sebelum puasa Daud saya izin dulu sama suami gitu. Saya mau puasa Daud sehari puasa, sehari enggak. Nanti kalau suami kan kerja Senin sampai Jumat. Kalau misalnya ada Sabtu Minggu libur, kadang namanya suami istri ya, saya bilang saya izin dari sekarang saya gitu. Akhirnya udah boleh gitu. Saya izinnya mau berapa lama kata suami saya. Kalau bisa minimal 3 tahun saya izin gitu. Nah setelah 3 tahun saya izin lagi. Saya kalau boleh perpanjangan sampai kapan? Sampai terserah Allah kasih, sampai saya mampu, kalau bisa sampai akhir hayat hidup saya gitu.
Dan alhamdulillah suami saya mengizinkan, mungkin udah terbiasa lama-lama Iya, kan, iya, iya. sama-sama terbiasa gitu. Kemudian saya juga menjalankan tahajud, walaupun kadang tuh ngantuk, kadang saya kayak antara sadar dan enggak, tapi pokoknya tahajud aja dah, paksain aja deh gitu. Pokoknya ngikutin Ustadz semuanya, paksain gitu. Duha juga, cuma duha tadinya saya rutin 2 rakaat, berarti 2 rakaat terus, saya nggak pernah nambah. Lama-lama saya bisa 4, lama-lama saya bisa 8, tapi 6 lah, 10 itu belum pernah. Terus 12 balik lagi ke 8 gitu, karena aktivitas gitu ya, akhirnya nggak bisa, balik lagi ke 8. Dan kemarin itu belum lama, baru mulai sekitar beberapa bulan ini udah mulai 12 lagi gitu. Allah, Nah, itu terus mau udah lebih dari saya tuh. Nah, saya aja yang curhat lah. enggak, terus saya merasakan, oh iya kok tiba-tiba ada jalan gitu kayaknya Ustadz. Untuk itu jadi arah ke sana nih, ada arah ke jadi pengusaha saya gitu. Ngelihat tetangga jualan kok cakep-cakep ya. Mau kena kayak spray gitu, cakep-cakep. Tapi cewek semua motifnya, anak saya cowok dua-duanya. Mereka komplain kalau saya beli spray motif cewek, nggak boleh. Mau kena motif itu. Akhirnya saya jual. Akhirnya bikin mau kena Saya buat jual. cowok. Nggak bener dong. Iya. Nah, itu awal pertama saya jualan, dan Oke. saya pakai beli handphone. Bercanda pemirsa ya. Iya. Hidup tuh jangan kayak kanebo kering lah. Nah, waktu itu masih ada BBM gitu ya. Saya beli HP itu dimarahin sama suami saya, nggak boleh gitu. BlackBerry itu dulu zaman Iya, BlackBerry. BlackBerry. Oh, itu udah lama nih. Iya, kata suami saya gini, pokoknya kalau beli HP terserah, tapi saya nggak mau ngisiin pulsanya. Dan alhamdulillah Ustadz, dari pertama beli sampai sekarang belum pernah diisiin. Alhamdulillah bisa ngisi sendiri Wah, gitu. suaminya komplit amat nih. Sama kayak saya betul. Iya, karena waktu itu memang saya belum kerja, jadi suami nggak percaya kalau saya bisa ngisi pulsa gitu istilahnya. Nah, alhamdulillah dari situ ada rezeki, jualan online gonta-ganti awalnya, sampai di 2015 itu saya ketemu dengan jualan obat herbal. Nah, di herbal ini saya mulai jalan-jalan, alhamdulillah 2018, sekitar 2018 awal itu saya mulai sedekah nasi. Awalnya karena ngelihat secari kertas atau apa ya, kalau testimoni sedekah nasi gitu. Sedekah nasi, terus akhirnya jadi hebat, jadi macam-macam gitu ya. Kalau nggak salah Mas Jody atau siapa yang masih krunya, masih timnya Ustadz gitu ya. Terus saya ngikutin sedekah nasi di hari Jumat. Setiap hari Jumat saja saya sedekah nasi. Dan pernah suatu hari itu saya mikir, saya kan kuliah lagi Ustadz. Dulu saya D2, kemarin saya kuliah lagi dan baru wisuda tahun 2020 kemarin S1. Iya, alhamdulillah. Nah, terus saya kuliah itu mikir, duit saya cuma 200.000, ini gimana ya? Tapi saya harus ngeluarin duit 50.000 untuk sedekah nasi hari Jumat gitu. Biasanya saya bagikan ke tukang parkir di kampus gitu. Terus saya mikir, waduh gimana ya? Sedangkan saya punya anak, belum lagi nanti fotokopi tugas dan lain-lain gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya kata Ustadz harus paksain. Udahlah, saya ngikutin Ustadz, saya paksain. Saya sedekah nasi tetap hari Jumat rutin, alhamdulillah insya Allah nggak bolong sampai sekarang. Dan saya tambah, ketika suatu hari itu saya mikir, kenapa ya jualan saya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu rame, laris banget gitu. Tapi kalau Senin biasa aja, Selasa biasa, Rabu, Kamis kadang nggak ada yang beli. Saya mikir kenapa bisa gitu ya. Saya neliti terus, tapi saya sambil nyari-nyari gitu. Sering ngelihat Ustadz waktu itu di stasiun sebelah gitu ya. Terus saya mikir, oh berarti saya sedekah nasinya setiap hari mungkin gitu. Akhirnya saya coba sedekah nasi setiap hari itu mulai sekitar Juni 2020. Jadi tadi saya buka HP-nya biar nggak salah gitu ya. Ternyata jadi tadinya cuma Jumat, sekarang tiap hari. Tiap hari. Okay. Sampai sekarang udah 1 tahun berarti ya, sekitar 1 tahun ini. Terus akhirnya rezeki tiap hari beda. Alhamdulillah tiap hari laris. Tiap hari ada yang beli. Tadinya enggak. Enggak, tadinya setiap Jumat, Sabtu, Minggu aja rame. Dan di sana kan dipatok sebulan 200 PV gitu. Saya sejak sedekah nasi setiap hari itu melejit mulai 2018 gitu ya. Itu bisa sebulan 6.000 PV gitu. Jadi berlipat-lipat dari yang dipatok gitu. Ini mah asli bukan curhat ini. Nanti lama-lama curhat Ustadz, nanti lama-lama curhat. Pengen masuk TV aja. Ceritanya bagus kok. Enggak, nanti lama-lama curhat Ustadz. Oh, lama-lama curhat. Pembukaan dulu. Iya. Pembukaan. Iya. Terus udah sedekah nasi setiap hari sampai sekarang alhamdulillah, dan untuk hari Tapi ini pun seru nih pemirsa, asik ini. Asik ini. untuk hari ini pun sudah saya transfer kemarin gitu. Jadi saya biasanya sedekah nasi itu kalau di kampung saya itu adik
istrinya adik saya yang masakin gitu, terus dia bagi-bagiin. Kalau di kampung suami itu adiknya suami saya gitu yang bagi-bagiin. Terus ada teman saya yang kurang mampu, saya bilang ke dia, kalau saya sedekah nasi ke kamu, saya harap kamu yang masak, karena dia bilang ke saya kalau agak kekurangan ekonomi gitu. Jadi saya niatnya juga bantu kamu gitu. Ini udah bener nih, ini udah bener. Seperti Pemirsa itu. udah bener. Jadi Saya dulu pernah punya temen Mbak Nisa, Kakum, pemirsa. Sedekah roti setiap hari selama 2 tahun. Jadi sedekah roti selama 2 tahun. Nah, tanpa sadar selama 2 tahun itu dia ikut pembebasan lahan. Tapi ngikut aja, bukan bukan jadi tokoh utama gitu. Nah, setelah berjalan 2 tahun, si bosnya itu bilang gini, ada bagian kamu nih gitu. Tapi supaya bagian kamu nih nggak habis, aku bagi barang aja ya gitu. Bagi barang apa bos itu? Nah diajak tuh. Ternyata yang dibagi apa coba? Pabrik roti. Masya Allah. Jadi sedekah roti tiap hari gitu. 2 tahun kemudian malah punya pabrik roti. Nah ini luar insya biasa. Allah. Mudah-mudahan nular, amin. Amin pasti nular. Lanjut terus. Ya, terus dari jualan online saya yang alhamdulillah rame itu, dan konsumen saya alhamdulillah seluruh Dan itu Indonesia. disadari banget emang karena sedekah dengan izin Kalau Allah. menurut saya seperti itu, Ustaz. Iya. Dan saya juga menambah lagi saya yang kurang apanya, yang salah di mananya, saya koreksi diri gitu, berusaha koreksi diri. Dan ini udah sejak 2021 itu setiap hari saya nonton YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur. Sehari 1 YouTube minimal. Nah, kemarin aja pas ada masalah itu sehari nggak cukup 1, bisa 3, bisa 4, bisa terus-terusan seharian. Saya hanya butuh motivasi. Saya lagi down ini gitu. Tapi saya nggak mau ke arah yang negatif gitu istilahnya kan. Nah, terus dari jualan saya online yang alhamdulillah lancar itu, saya udah daftar haji sendiri. Itu 2018. Suami saya aja nggak mau. Saya bilang daftar aja dulu, nanti saya yang nabungin, dia nggak mau. Akhirnya saya cerita ke Bank BNI-nya, ini gimana nih? Saya maunya sama suami tapi suami nggak mau. Akhirnya saya diajarin caranya gimana. Saya tabungin sampai lunas. Setelah lunas saya bilang, Pak ini udah lunas. Terserah Papa mau daftar atau enggak. Saya bilang gitu. Akhirnya suami daftar itu kemarin 2020. Dan itu semua biaya dari saya gitu kan. Terus saya bisa beli motor sendiri. Terus alhamdulillah udah SPP anak saya itu tiap bulan saya 2.100.000 itu SPP dan makan di pesantren gitu ya. Kalau anak saya yang kedua itu 900 itu jatah suami saya gitu. Terus untuk kebutuhan sehari. Terus ya lanjut. Untuk kebutuhan sehari-hari sejak corona itu kan suami saya kerjanya seminggu masuk, seminggu WFH. Jadi gajinya otomatis agak turun. Itu hampir semuanya saya handle. Termasuk bayar kontrakan 17,5 juta itu saya gitu. Pokoknya dari mulai nggak mandiri sebagai seorang istri. Iya, jadi luar biasa menurut saya. Akhirnya bisa mensupport suami. Iya. Ya, memang ibadah-ibadah itu membawa pada keberkahan. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa, saya mah emang agak beda di pemirsa. Jadi kalau papa Kum, memang termasuk orang-orang yang punya pemikiran bahwa nyari duit itu ibadah, nyari kekayaan itu ibadah. Asal nyarinya di sisi Allah dengan cara-caranya Allah. Terus buat apa? Ya buat akhirat. Buat akhirat. Nah kalau dari sisi tadi yang Kak Kumi cerita yang soal umroh nggak jadi tuh ya kayak akhirnya apa? kan saya nabung untuk umroh karena haji udah, saya nabung buat umroh gitu. Kalau akhirnya sebenarnya pengennya akhir Ramadan 2020. Waktu itu saya udah lunas, yang katanya akhir Ramadan itu 30 juta gitu kan. Saya udah lunas untuk saya, untuk suami baru DP aja 2 juta gitu. Tapi uang saya semua gitu. Nah ternyata ada COVID, nggak jadi kan pemberangkatan. Saya jadi nggak semangat lagi untuk nabung itu. Akhirnya ya udahlah santai aja pelan-pelan, orang masih belum buka umrohnya gitu. Nah terus sampai kemarin itu terkumpul, tapi saya uangkan dalam bentuk LM. Itu sekitar 50 gram lebih lah. Dan waktu itu saya beli di harga tinggi. Jadi 1 gramnya itu 1 juta
350 harga jual. Saya beli 1.150.000 itu. Dan 10 gramnya itu masih yang 10 jutaan. Nah, kemarin karena udah tertarik, teman saya itu teman kuliah ngajak invest. Katanya, "Bu, ini investnya bagus, nanti Ibu bisa dapat profit sehari 10 juta bahkan lebih gitu. Terus uang Ibu nanti utuh yang 100 juta." Saya bilang, "Saya 100 juta nggak ada, tapi ada sih dalam bentuk LM, nanti kalau saya jual mungkin sama tabungan cash saya sekitar 80-an, 80 juta," saya gitu. Akhirnya karena udah tertarik, udah harus gitu ya. Suami akhirnya nggak boleh, nggak mau. Sampai berkali-kali suami nggak mau ketemu sama teman saya. Teman saya kekeh mau ketemu suami saya gitu, supaya dapat izin. Saya bilang saya tidak bisa melakukan apapun tanpa izin suami. Saya bilang gitu. Kalau suami iya, saya oke. Kalau suami enggak, saya Walaupun enggak. udah mandiri, masih tetap izin sama suami. Iya. Wah, hebat. Termasuk kuliah pun saya biaya sendiri, tapi saya izin suami. Saya izin, kata suami saya, "Ya terserah mama, kalau mama punya duit." Saya punya duit cuma 500.000. Jadi semua saya, ya udah yang penting papa boleh aja deh, bismillah insya Allah bisa. Sekarang posisi si duit berarti hilang. Iya, terus akhirnya saya itu ikut invest, saya jual kan, dapat 50 juta, terus DP-nya umroh itu saya tarik 6 juta, jadi 56, saya tambahin uang saya sendiri itu jadi 65 juta. Nah, 65 juta ini kan kurang 35. Tadinya niatnya mau minjem temen, udah boleh, tapi suami saya jual tanah, seharga 65 juta dapatnya bersih. Ceburin ke situ. Saya pinjem 35 juta nih, saya bilang gitu, saya pinjem buat ngadepin 100 juta. Itu 2 hari suami saya nggak mau tidur sama saya, marah gitu. Karena kita udah janji mau bantu saudara yang di kampung saya, sama membantu tetangga di kampung suami gitu, beli tanahnya dia dan tanahnya dia 50 dan 50 gitu. Nah, suami udah nggak mau, tapi sayanya harus gitu. Akhirnya lama, nggak tahu kenapa lama-kelamaan boleh gitu, suami saya bilang iya. Ketika suami saya iya, ya sudah, saya bismillah karena suami saya udah iya kan. Baik, ini Mbak Nisa ini luar biasa ya. Kayak kereta. Cakep. Terusin aja. Ini waktunya udah mau habis. Iya. Ya, terusin aja ibadahnya, apanya, semua insya Allah cuman ujian belaka. Ya, kalau kita hilang 80 juta, nanti kita dapatnya 800 juta. Amin. Nah, kemarin saya ketemu Ustadz Hendi, curhat sama Ustadz Hendi, katanya yang 10 juta udah cair itu buat sedekah aja. Saya sedekahin 10 juta itu harus hari 1 hari. Ini waktunya udah habis. Sedekahin, Ustadz. Waktunya udah gitu. habis. Iya. Gitu, Kita terus? udah mesti komprek. Udah mesti ada yang lewat. Iya, Pokoknya Mbak Nisa semangat. Ya, kalau ngeliat kayak gini mah insya Allah nggak ada masalah ya. Pemirsa gue ngeliatnya kan nggak ada masalah deh ya. Insya Allah nih cuman butuh keyakinan aja bahwa kalau dia jalan terus, insya Allah bakal baik-baik saja. Insya Allah.